Kembali kami bersyukur kepada Allah Bapa di mana berkat dan Engkau yang memberikan pada hari ini sehingga kami dapat melaksanakan proses belajar kami. Beri Engkau memberkati proses belajar kami supaya Engkau memberkati dengan ya Bapa telah merupakan doa kepada yang kami supaya Engkau memberkati berjalan orang tua kami ya Bapa dan anak ini Kristus kami berdoa untuk kami. Nah, sekarang ibu mau mengaji. Menurut namanya ibu Setria Siaan, Fiona Siaan, Simon Petrus Siaan, Gunawan Simanjuntak, Sofian Terluka Barat, Disromani, ya. Nah, sekarang pembahasan kita yaitu susah atau senang tetap melayani. Bahan Alkitabnya tertulis dalam Keluaran 34 sampai 6. Sekarang akan semua dibuka bukunya halaman 42. Sudah dibuka semuanya? Sudah, Bu. Nah, pembahasan pertama kita di sini yaitu susah atau senang tetap melayani. Yang berdoa dan bernyanyi dibaca yang pertama yaitu Fiona. Suatu ketika di sebuah toko ada seorang perempuan berlari. Pakaiannya kotor dengan seorang sakit. Ia berkeliling-keliling seperti layaknya orang-orang hendak membeli sesuatu. Di dekat sebuah warung yang dipajang biru putih. Lalu seorang gadis pelayan mendekatinya. Dapat saya bantu ibu? Tanya-tanya dengan ramah. Saya ingin coba berdiri, kata perempuan berada itu. Baik Bu, ruang gantinya ada di sebelah sana. Silakan Bu ke sana. Saya akan bawakan bajunya. Ya, akan lanjutkan Simon. Perempuan gelandangan itu lalu mencoba bajunya yang panjang itu. Tidak hanya satu, dia mencoba baju yang lainnya. Kemudian satu lagi sampai 5 baju dia coba. Si gadis pelayan menimbang. Ia tidak teriak kesal atau cengkel. Begitu juga ketika perempuan pun baju yang ia coba. Si gadis mengantarnya sampai pintu keluar. Bahkan dengan sopan gadis pelayan itu mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Perempuan gelandangan itu tidak Rupanya ada seorang pria yang sejak tadi memperhatikan dia. Mendekati gadis pelayan tadi, perempuan gelandangan itu sudah jelas tidak bermaksud membeli. Katanya mencela. Kenapa kamu melayani bahkan mengizinkannya mencoba baju-baju itu? Bukan badan dan baju yang dikenakan sangat kotor dan licin. Tanya pula saya, adalah pelayan di sini. Tugas saya melayani siapapun yang datang di sini dengan sebaik-baiknya. Entah orang itu datang untuk membeli atau tidak, jawab pelayan itu dengan tenang. Ya anak-anak, tadi kan kita sudah membaca tentang ada seorang pelayan yang melayani seorang yang datang di tokonya. Nah, dari pembacaan kita ini, siapakah yang sudah tahu arti melayani? Ada yang tahu? Tidak.
Nah, melayani itu adalah suatu kegiatan membantu seseorang atau memberikan diri kita menjadi berkat bagi orang itu. Nah, melayani dalam Alkitab adalah menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Nah, sekarang mau tanya, apakah pelayanan itu cuma dilaksanakan dalam gereja atau bisa di luar gereja? Siapa yang tahu? Apa itu? Ya atau tidak? Pelayanan bisa dilakukan di gereja? Ya. Ya. Yang menyatakan tidak? Ada? Ya, ada Bu. Ya, benar. Pelayanan itu pelayanan itu tidak hanya saja dilakukan di gereja, tapi pelayanan itu bisa kita lakukan di mana saja. Karena pelayanan itu bukan di gereja seperti bernyanyi, main musik, atau berkhotbah. Tapi pelayanan itu adalah suatu pertolongan yang akan kita berikan kepada orang itu. Nah, sekarang kan di sini kita sudah lihat kan ada seorang pedagang, biarpun orang yang dagang itu tidak membeli pakaian semua, biarpun pakaiannya badannya itu kotor, tapi penjual ini tidak marah kepada pembeli itu. Karena itulah sebenarnya arti melayani. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Seperti kalau dia kaya kita harus melayaninya, kalau dia miskin kita mencampakkannya, kita tidak bisa melayani. Tapi tidak seperti itu. Walaupun itu bentukannya kaya atau miskin, dia buruk, kotor, entah apa itu saja, kita harus tetap melayani. Nah, sekarang kita bagian tentang cerita membaca Alkitab, yaitu yang terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang yang mau membacakan ini. Kita simak sama-sama ya. Cerita Alkitab, bacalah 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Bayangkanlah ada 2 orang yang bersahabat, mereka saling menguatkan dan menolong satu sama lain. Yang satu memberi saran kepada yang lain dan sebaliknya. Teks Alkitab yang kita baca adalah tulisan Paulus yang disampaikan oleh Timotius kepada Timotius, seorang pemimpin jemaat yang usianya muda. Paulus dan Timotius tidak selalu bersama ketika bertugas memimpin dan melayani jemaat. Mereka berada di tempat yang berbeda, namun mereka tetap berkomunikasi dengan surat pada zaman itu. Pada itu ada ajaran-ajaran yang tidak benar dan disebarkan oleh orang-orang jahat. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak macam tipe orang. Ada yang mau mendengar nasihat yang baik, tetapi ada juga yang tidak mau mendengar. Ada yang orang peduli, tetapi ada juga orang yang tidak peduli. Egois, cuek, dan mau menang sendiri. Pada waktu itu, keadaan makin parah. Orang-orang hidupnya justru makin buruk dan keras kepala. Tidak mau mendengar orang lain dan hanya memperhatikan diri sendiri. Mereka yang suka mendengar apa yang menyenangkan telinganya ketika harus akui, kadang-kadang nasihat yang baik yang tidak selalu enak didengar. Oleh sebab itu, tidak semua orang mau mendengar nasihat meskipun nasihat itu baik. Pada waktu itu ada orang yang mengaku Kristen, tetapi hidupnya sama sekali tidak Kristiani. Dari pakaiannya orang tahu bahwa dia seorang Kristen, tetapi kata-kata dan perbuatannya sama sekali tidak sesuai dan malah memperburuk citra orang Kristen. Mereka tidak melakukan perbuatan yang baik, benar dan baik, malah melakukan ketidakadilan. Untuk mengatasi itulah, Paulus memberi semangat kepada Timotius untuk terus melakukan pelayanan kepada orang banyak, jemaat dan siapapun yang ada di sekitarnya. Paulus mengingatkan Timotius untuk terus memberitakan firman Tuhan, entah waktunya tepat atau tidak. Timotius hanya berani berlibur orang yang berbuat salah agar tidak mengulanginya. Paulus meminta Timotius agar tetap bersabar melakukan pelayanan itu. Tentu pekerjaan itu tidak mudah. Timotius harus menghadapi orang-orang yang sulit dan menyebalkan atau mungkin malah mengancam kehidupannya. Suka atau tidak kata tidak tersebut, Timotius harus tetap melakukan tugasnya sebagai pemimpin jemaat yang melayani banyak orang. Kita tahu, memimpin banyak orang itu tidak mudah. Banyak orang berarti juga banyak maunya. Jadi seorang pemimpin harus berhikmat serta bijaksana untuk menghadapinya. Ada 2 hal yang meminta Paulus dari Timotius melakukan tugas pelayanan itu, yakni menguasai diri dan cara menderita. Tentu saja ini tidak mudah dan menyenangkan.
Bayangkanlah jika kamu menjadi Timotius, pasti rasanya tidak enak, tetapi justru itulah yang menjadi tantangan menjadi pengikut Kristus. Kualitas diri yang baik dapat dilihat dari kemampuan kita tetap setia melakukan tugas dengan baik. Tantangan itu justru menjadi ujian untuk melihat seberapa kuat kita menghadapinya. Ini sama seperti kami memasuki sebuah sekolah yang berkualitas yang ada di dalam terdapat proses pembelajaran yang menuju kualitasmu sebagai siswa. Setiap proses pembelajaran di dalamnya pada akhirnya akan menguji sejarah mana kualitas dirimu sebagai seorang siswa. Nah, dari cerita Timotius ini kita dapat mempelajari yaitu Timotius yang melakukan tugasnya pelayanan itu dengan hati yang mulia. Dia sabar dalam menghadapi itu, walaupun dia tidak banyak senangi orang, tapi dia tetap melayani. Nah, tadi kan ini membaca kalian sambil menyimak dari cerita Timotius ini apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Nah, dari Timotius ini kita dapat belajar yaitu bersabar dalam menghadapi masalah. Walaupun seberapa besar masalah kita itu, kita harus tetap bisa melayani. Karena kan di sini kita melihat tadi ada dua hal yang diminta oleh Paulus kepada Timotius yang melakukan pelayanan, yaitu menguasai diri dan sabar menderita. Yaitu jika kita ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus bisa menguasai diri kita dengan baik dan sabar dalam derita-derita yang kita alami. Nah, sekarang kita masuk dalam tantangan yang menjalani saat melayani. Siapa yang tahu di sini tantangan melayani? Tantangan yang menjalani saat melayani itu yang satu, orang-orang yang tidak bertahan. Nah, yang dimaksud di sini orang-orang yang bertahan yaitu kadang kita merasa paling tidak dihargai dalam kelompok atau tidak menunjukkan ketertarikan. Dan dalam jengkel saat orang tidak bekerja, tidak mendukung sebaiknya menurutmu seharusnya mereka melakukan. Namun Allah mengingatkan kita untuk berhenti sejenak agar kita tidak melupakan tujuan pelayanan sebenarnya adalah tentang orang-orang, bukan tentang program-program dan rencana-rencanamu. Pelayanan itu adalah tentang menolong orang lain, bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Kristus, dan tentang mempedulikan kebutuhan kita sendiri. Yang kedua itu orang-orang yang mengatakan senang. Nah, orang-orang yang mengatakan semangat ini yang diartikan yaitu kadang kita mendapatkan tanggapan yang mengecewakan atas pelayanan yang kita lakukan, atau masukan dari para pemimpin yang terkesan keras dan tidak adil. Terkadang pula teman-teman kita menjadi sangat mengkritik atau bahkan tidak membantu sama sekali. Ketika hal itu terjadi, akan dapat merasakan dingin, ketidakpuasan, bertumbuh mencari kepahitan, dan membuat orang menyimpan dendam kepada mereka. Itu yang dimaksud dalam orang-orang yang mengatakan semangat.
yang dipercaya, perbedaan dalam doktrin, kepercayaan, atau fokus pelayanan dengan sesama orang percaya. Yang di sini, perbedaan itu menyebabkan perselisihan dan kesalahpahaman yang menghambat kemajuan pelayanan kita dan mempengaruhi efisiensinya. Mungkin inilah cara untuk berpikir yang salah. Kita belajar perbedaan di sini yaitu menerima pendapat orang atau teman memuas dan memperkaya perspektifmu. Jika saja kita menunjukkan kesombongan, kita menunjukkan kesombongan kita, itu tidak baik. Dan dapat di sini cenderung kita tidak sabar dengan orang yang tidak terlalu bersemangat tentang hal yang berkaitan dengan karunia rohani, tetapi suatu hari salah seorang temanku berkata, kamu tidak akan pernah memahami mereka kalau kamu selalu lebih dahulu memahami mereka. Yang di sini maksud yaitu anak-anak, jika ada orang berpendapat ini, kamu harus bisa dapat menerimanya. Jangan kita langsung gitu ya merasa menang sendiri, pendapatmu itulah yang harus disetujui. Tapi kita di sini adalah menghargai, walaupun ya si Noni berpendapat ini. Si Setria harus dapat juga menghargainya, si Noni juga harus dapat menghargai pendapat si Setria. Begitu ya anak-anak. Yang keempat di sini orang-orang yang menghakimi kita berdasarkan pelayanan kita. Yang maksud di sini yaitu ada orang yang suka mendominasi atau orang yang terlalu gampang dipengaruhi. Hal ini demikian melintas dalam pikiran setiap kali. Seperti kita kan gini, kayak si Pio kan katanya, aku berusaha melakukan sesuatu. Aku tahu bahwa menjaga fokus pada Kristus itu lebih penting. Tetapi aku tidak bisa berhenti memikirkan hal ini dan melihat kekuranganku. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang selalu jika kita melayani kan selalu tegur, pelayanan itu begitu aja. Tapi kita tidak usah mendengarkan hal itu. Kita di sini diajarkan lebih fokus terhadap pelayanan Tuhan. Kita tidak usah mendengarkan perkataan orang lain. Apa saja yang dikatakan, kita tetap fokus pada pelayanan yang kita jalankan pada saat ini. Ya, sekarang kita masuk ke halaman 44 yang bagian di situ menguasai diri dan bersabar. Setelah apa membaca ulangan dulu. Dan kitamu menguasai diri dan bersabar. Dan kitamu dan menjadi Timotius. Ia seorang muda di antara banyak orang tua saat itu. Tetapi ia harus tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin jemaat. Seorang pemimpin harus dapat menguasai dirinya dari emosi dan buruk. Sebaliknya, seorang pemimpin harus memiliki emosi yang positif dan memiliki kemampuan untuk bersabar. Tugas melayani, mengajar, menasihati dan melakukan perbuatan dengan haruslah dibarengi dengan sikap sabar dan mampu menguasai diri. Menguasai diri artinya memiliki kemampuan mengenali dan mengenali. Kita membutuhkan kemampuan bukan saja untuk melakukan sesuatu, tetapi saja untuk tidak melakukan sesuatu. Kita membutuhkan mampu untuk melakukan apa yang baik dan benar. Sebaliknya, tidak
membutuhkan kekuatan untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk dan jahat. Karena itu, seorang teolog, orang yang ahli teologi bernama Reinhold Niebuhr pernah menulis sebuah doa demikian. Nah, di sini kita diajarkan untuk menguasai diri dan bersabar ya. Yang dimaksud di sini dalam melayani kita harus bisa menguasai diri kita dan bersabar seperti tokoh Timotius, yaitu dia yang seorang pemimpin yang dapat menguasai dirinya dari emosi yang buruk. Karena seorang pemimpin itu harus dapat memiliki emosi yang positif dan memiliki kemampuan yang bersabar. Nah, tugas melayani itu apa tadi dibilang? Tugas melayani? Coba baca tugas melayani. Tugas melayani. Tugas melayani mengajarkan, menasihati, dan melakukan perbuatan benar haruslah dibarengi dengan sikap sabar dan mampu menguasai diri. Ya. Nah, kan itu kita lihat bahwa tugas melayani itu adalah mengajar, menasihati, dan melakukan perbuatan yang baik. Kita harus melakukan perbuatan baik supaya melayani itu terlaksana dengan baik. Nah, yang bagian E dibaca oleh Anda. Melayani itu sudah melayani dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah aku sebagai seorang anak buat melayani dalam kehidupan sehari-hari? Pasti menjadi pertanyaan dalam pikiranmu. Itu memang harus menjadi pertanyaan yang terus kamu tanyakan kepada dirimu sendiri. Dengan begitu kamu selalu diingatkan untuk mengambil peran, melakukan pelayanan seperti yang Timotius lakukan, atau seperti yang dilakukan gadis pelayan toko pakaian dalam cerita di atas. Tentu kamu juga harus yakin bahwa saat melakukan pelayanan dalam kehidupanmu sehari-hari, kamu tidak melakukannya seorang dari Tuhan melalui roh-nya yang kudus selalu menyertai orang-orang yang percaya kepada-Nya, dan selalu berharap akan penyertaannya. Nah, sekarang kan kita ditugaskan di situ yaitu menghayati tugas pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus dapat menghayati pelayanan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir di sini yaitu hal-hal yang dapat dilakukan ketika menghadapi masalah.
kalau menghadapi masalah ada sedikit tadi apanya. Kita buka dulu 2 Timotius buka di kelasnya 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Kita udah dapat semuanya? Kita baca secara bergantian ya. Nah, kita bacaan secara bergantian ya. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Penuhilah panggilan pelayanan yang pertama di hadapan Ramadan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh dan demi kerajaannya. Yang kedua, baca sama-sama ya itu. Beritakanlah Oke. 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan buru-buru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan-keinginannya. Yang keempat, Mereka akan menemukan keimanan dan kebenaran dan membukanya dari kedomen. yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan, memberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan ini. Ya, ini sesuai dengan yang dimaksud adalah penuhilah panggilan pelayanan ini. Di sini kita diajarkan untuk selalu memenuhi panggilan pelayanan kita. Kita dapat menguasai pelayanan kita ini dengan baik. Jangan kita mendengarkan perkataan orang-orang lain, tetapi lakukanlah pelayananmu dengan sungguh-sungguh tanpa mendengarkan perkataan orang lain itu sendiri. Karena jika ingin melakukan pelayanan dengan Tuhan itu adalah kita itu harus sungguh-sungguh. Pelayanan itu sebenarnya dari hati kita sendiri, bukan dari yang lain. Nah, sekarang kita kembali ke dalam hal-hal yang dilakukan ketika menghadapi masalah. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekarang yang mau tanya, siapa yang tahu di sini tentang mendekatkan diri kepada Tuhan? Cara-cara yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada yang tahu? Nah, kalau yang dimaksud di sini mendekatkan diri kepada Tuhan yaitu kita dapat melakukannya dengan membaca firman Tuhan. Nah, membaca firman Tuhan itu seperti apa? Yaitu membaca Alkitab sendiri. Kita baca dan kita hayati firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, dan juga dapat dilakukan dengan berdoa. Yang kedua itu menguatkan iman. Nah, menguatkan iman ini sama juga seperti membaca firman Tuhan, ikut pelayanan-pelayanan. Yang ketiga, bersyukur dalam atas kehidupan yang kita jalani. Yaitu yang maksud di sini bersyukur atas kehidupan yang kita jalani, walaupun kehidupan kita itu dalam kehidupan susah, kita harus tetap bersyukur. Karena kita diajarkan untuk bersyukur, walaupun itu kehidupan yang susah atau senang, walaupun itu miskin atau kaya, tapi kita harus tetap bersyukur atas yang diberikan Tuhan kepada kita.
berdoa dan kita serahkan pada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan mengatasi masalah kita jika kita berserah kepada-Nya. Nah, yang terakhir di sini Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yang ada di halaman 46. 46. Itu yang ada dalam tabel yang dikerjakan, dan yang ada di halaman 47 yang ada jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang terakhir Ibu akan menyatakan kesimpulan dalam proses pembelajaran kita ini, yaitu melayani itu, anak-anak harus ingat, yaitu melayani itu memberikan berkat kepada orang lain atau suatu memberikan bantuan kepada orang lain. Di sini apapun keadaannya, seorang pengikut Kristus harus tetap melakukan pelayanan dengan berbuat baik dan benar terhadap sesamanya, entah akan disukai atau tidak dalam keadaan senang maupun susah. Ya, sampai di sini proses belajar mengajar kita. Kita tadi memulai proses belajar mengajar kita itu dengan beribadah, dan kita tutup juga dengan beribadah. Teman-teman akan berbicara hari ini satu dua tiga ya. Mari kita bersukaria. Ya Bapak, pada hari ini kami sudah selesai melaksanakan proses belajar mengajar kami. Terima kasih ya Bapak telah memberkati proses belajar mengajar kami. Kiranya dari dalam pelajaran ini menjadi berkat bagi kami, dan kiranya dalam guru pembelajaran kami yaitu susah terserang tetap melayani. Kiranya Engkau selalu memberkati kami ya Bapak, dan kiranya Engkau selalu membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat melayani dengan baik. Ya Bapak, kami takkan dalam dosa, dan kami harus berusaha kami supaya tidak terhalang dari kasih ini yang berkat kepada kami. Dan kiranya sebenarnya mengumpulkan kami masing-masing, kiranya Engkau memberkati kami ya Bapak, dan menjaga kami sampai tujuan kami masing-masing ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati segala aktivitas kami nanti ya Bapak. Terimalah anak ini atas nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.